Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Darmawayuni MKom dengan NIDN 0030069005. Saya adalah dosen di program Studi Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang diampu, yaitu adalah Machine Learning. Dengan teknik pengajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Video pengajaran ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Mata kuliah Machine Learning merupakan mata kuliah wajib semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas dasar-dasar pemrograman mesin, termasuk konsep supervised learning dan unsupervised learning, termasuk fitur engineering serta evaluasi model. Capaian pembelajaran mata kuliah Machine Learning ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis algoritma Machine Learning, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan menentukan algoritma Machine Learning yang sesuai, dan mahasiswa mampu mengimplementasikan serta mengevaluasi algoritma machine learning dengan menggunakan bahasa pemrograman. Materi pembelajaran untuk mata kuliah machine learning ini terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Materi pembelajaran terdiri dari konsep dasar machine learning, pra pengolahan data, fitur engineering, supervised learning, unsupervised learning, dan evaluasi model. Referensi digunakan pada mata kuliah ini diantaranya berupa e-book seperti Machine Learning dari MIT Press, Machine Learning Basic, dan Type of Machine Learning Algorithm. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah Student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat aktivitas belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu, terdapat sistem pembelajaran Project Based Learning, di mana mahasiswa menyusun proyek berbasiskan data nyata, sehingga bisa membentuk integrasi antara teori dan praktik. Metode pembelajaran mata kuliah Machine Learning ini berupa ceramah, coding atau pemrograman, diskusi, studi kasus, dan presentasi proyek. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus tatap muka yang terdiri dari 16 pertemuan, di mana ujian tengah semester dilaksanakan di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan di pertemuan ke-16. Media dan teknologi pendukung pada mata kuliah Machine Learning ini adalah Google Colab, Jupyter Notebook, dataset repository seperti Kaggle, Visionet, dan UCI. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari tugas dengan bobot 25%, UTS 35%, dan UAS 40%. Biasanya, saya akan memberikan poin khusus untuk keaktifan mahasiswa saat proses pembelajaran di kelas. Berikut adalah cuplikan video pengajaran mata kuliah Machine Learning di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jangan lupa isi presensi dulu ya di e-learning sambil saya ngasih materi hari ini ya. Kita sudah pertemuan ketiga mata kuliah kita Machine Learning. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar machine learning, ya. Nah, di sini teman-teman, ya. Ini adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya sampaikan ya. Harapannya adalah teman-teman mahasiswa ini bisa memahami dari konsep machine learning. Machine learning itu apa, ya? Bagaimana implementasi machine learning itu sendiri, ya. Yang kedua adalah memahami contoh implementasi dari masing-masing tipe machine learning. Ya, jadi machine learning punya tipenya sendiri. Ya, ini adalah CPMK yang saya harapkan setelah perkuliahan ini selesai ya. Ini outline yang akan saya sampaikan. Jadi ada 3 bagian. Pertama saya akan membahas masalah dari machine learning itu sendiri ya, kita kenalan dengan machine learning. Yang kedua, kita akan membuka paradigma machine learning ya.
Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tipe-tipe dari machine learning. Oke. Nah, kita sebelum masuk ke dalam konsep machine learning, ya, minggu lalu pada saat pertemuan kedua saya sudah membahas mengenai artificial intelligence atau AI. Jadi kalau orang bilang sekarang ngomongnya AI ya, baru trennya saat ini ya. Padahal sebenarnya AI itu dari tahun 1950 udah ada, ya. Silakan teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat apa itu artificial intelligence? Anyone? Oke, boleh Arya? Kalau dari yang saya pahami, AI itu sebuah sistem yang dimana sistem itu diprogram supaya bisa meniru kecerdasan manusia seperti belajar serta memecahkan masalah. Oke, jadi dia perilakunya seperti manusia, ya. Jadi dia dibuat seolah-olah bisa meniru, ya, bisa meniru bagaimana cara manusia berpikir. Oke, well done. Ya, jadi artificial intelligence itu adalah bisa dibilang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ya, jadi dia itu adalah suatu program, ya, suatu ilmu khusus yang bagaimana bisa merepresentasikan suatu kecerdasan manusia, ya, ke dalam suatu mesin, ya, atau suatu proses algoritma pembelajaran. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada bentuk lingkaran ya, ada irisan ya. Artificial intelligence adalah semestanya. Lalu ada machine learning atau pembelajaran mesin. Lalu di bagian core-nya ada deep learning. Ya, ada deep learning. Nah, kita akan membahas masalah machine learning dulu. Ya, karena machine learning secara fundamental itu berbeda dengan deep learning. Sangat berbeda. Ya. Jadi belum tentu machine learning itu ya merupakan bagian dari deep learning, belum tentu. Ya, karena secara proses algoritma matematisnya juga berbeda. Nah, kita di sini mata kuliah kita khusus di mata kuliah machine learning, ya. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi dulu ya ini adalah namanya Turing test. Ya, Turing test ini kenapa namanya Turing? Karena pengujian ini ditemukan oleh Alan Turing dari Inggris. Ya, dari Inggris. Konsepnya gimana? Konsepnya ini, ya. Ada person A, ada machine, ada person B. Ya, kita tengok di situ. Person A itu adalah juri atau seorang penilai. Ya. Machine itu ditaruh di ruangan A. Dan person, manusia nyata, itu di ruangan B. Mereka disediakan papan ketik. Ya, bukan sound, bukan suara. Tugasnya seorang person A yang ini penjuri tadi, juri tadi tugasnya adalah membedakan mana yang mesin sama mana yang orang. Goalnya apa? Dikatakan mesin itu cerdas bukan berarti dia menjawab pertanyaan dengan tepat. Goalnya adalah mesin itu harus bisa menjawab jawaban yang persis mirip dengan jawaban manusia sampai membuat si person A atau juri tadi bingung ngebedain mana yang manusia, mana yang mesin. Ya, jadi ada satu pertanyaan ya, dilontarkan. Jadi si mesin akan menjawab. Ya, melalui proses voice recognition diubah ke dalam bentuk teks, ya. Dan si manusia juga menjawab di typing. Muncul jawabannya kepada seorang juri, juri akan menilai. Oh, kira-kira ini mana jawaban mesin sama mana jawaban manusia ya? Nah, kalau juri kesulitan, artinya mesin itu cerdas. Mesinnya unggul, mesinnya menang. Nah, dari situ konsepnya. Ya, ini ditemukan oleh Alan Turing. Jadi dia ngambil nama belakangnya aja. Ya. Nah, jadi machine learning itu apa? Jadi saya kutip ya. Saya kutip dari Machine Learning Trends Perspective and Prospect dari Jurnal Science tahun 2015. Mengatakan bahwa machine learning itu adalah suatu aplikasi AI. Ya, yang menyediakan sistem yang mampu secara otomatis belajar dan mengimprove dari pengalaman. Ya, jadi machine learning itu
mampu untuk bisa membangun komputer secara otomatis itu bisa belajar. Contohnya nih, ada anak TK atau anak masih kecil lah, umur 3 tahun lah, yang bingung mana bedain antara jeruk sama bola mainan. Ada kan ya bola mainan bulat-bulat warna oranye misalnya. Dia bingung bedainnya, ya. Dia bakal bisa terus gimana bedain antara bola mainan sama jeruk itu kalau dia latihan terus ya. Ada pengalaman terus ya. Dia bakal makan jeruk, minggu ini makan jeruk, besok makan jeruk. Dia tahu ini jeruk. Ada suatu tindakan yang dilakukan terus-menerus, itu jeruk. Ya. Dia main bola di playground, dia tahu itu adalah mainan bola. Kenapa itu untuk dimainin? Bukan untuk dimakan. Karena kenapa? Ada experience. Itulah cara untuk melatih atau training dari machine learning. Jadi butuh apa? Data dan experience. Kalau datanya makin bagus, otomatis makin pinter. Ya. Lanjut. Nah, ini konsepnya. Ya. Konsep dari machine learning dari dulu sampai sekarang. Tengok di sini ya. Di traditional programming di gambar atas itu ada rules. Ada data itu sebagai input. Jadi orang ngasih rules dulu, ngasih data dulu, baru di program ngeluarin answer atau jawaban. Ini zaman-zaman sistem pakar atau expert system. Tapi kalau sekarang machine learning itu ada jawabannya dulu, udah tahu kita jawabannya. Istilahnya itu udah ada label, ibarat kata ya, ada jawaban sudah tahu. Terus ada data. Nah, algoritma machine learning itu bakal belajar sesuai dengan experience. Dia akan ngeluarin rules. Oh, ternyata dikatakan jeruk itu seperti ini. Dikatakan bola kuning juga seperti ini. Ada rules. Rules itulah yang saat ini menjadi suatu konsep dari AI. Ya, ini ya bedanya. Dulu ya traditional programming sama machine learning. Ya. Studi kasus. Ini ada apa? Apel sama? Coba saya tanya. Bagaimana teman-teman bisa tahu itu apel, itu jeruk? Ya, silakan Rafli. Oke. Oke, betul. Merah punya tangkai. Oke, kalau jeruk gimana? Warnanya orange. Oke. Terus ya tangkai. Oke, saya kasih gambar ini. Lah. Apel nggak itu? Buah apel nggak? Buah jeruk nggak? Kan warnanya merah. Bentuknya bulat. Ya kan? Terus ini juga warnanya kuning. Orange. Ya, nggak ada tangkai misalnya warna orange-nya. Kira-kira menurut teman-teman. Ya. Bagaimana caranya kalau misalnya di dunia ini banyak model kayak gini? Ada piring warna merah. Ya, piring warna merah kayak tradisi-tradisi orang ini ya. Orang Chinese yang ingin melaksanakan Imlek ya. Ada lampion merah misalnya. Kalau orang yang baru belajar pasti dia mikirnya itu adalah buah apel. Iya nggak sih? Iya kan, karena dia mikirnya kata bundaku apapun yang warnanya merah, bentuknya bulat itu apel. Karena Bunda ngajarin aku, apel itu warnanya merah dan bentuknya bulat. Benar nggak? Salah nggak anaknya kalau dia bilang ini adalah apel? Nggak salah kan? Ya, bagaimana anak itu bisa pintar? Dia bakal terus melakukan experience. Ya, dia bakal tahu. Ibunya yang akan ngajarin. No, itu bukan apel, nah itu adalah bola. No, itu bukan apel, nah itu adalah piring. Training, dilatih, terus menerus. Ya, itu adalah hyperparameter tuning. Goalnya adalah untuk mendapatkan model yang terbaik. Kalau di anak-anak tadi, dia tahu mana yang apel sama mana yang bukan apel. Itu goalnya di dunia nyata dengan konsep dari machine learning. Lihat ini. Ayo debat sama saya. Ini bebek atau kelinci? Salah nggak ini bebek? Dan salahkah ini kelinci? Silakan menanggapi.
Oke, silakan Arya. Kalau dari yang saya itu saya melihatnya bebek. Bebek, oke, Arya bebek. Oke, Siti. Oke, ada lagi. Satu sama nih. Kelinci satu, bebek satu. Silakan. Oke, Alpat. Oke. Bebek. Oke, bebek dua, kelinci satu. Ya, saya akan menjelaskan di sini. Dua-duanya betul. Yang salah siapa? Yang salah yang buat gambar. Dia sengaja membuat kita menjadi bingung. Atau istilahnya kalau dalam bahasa matematika komputer, bias. Nggak jelas. Ya, pernah dengar Bayesian? Ya, Bayesian ya. Jadi panas, sedang, tidak panas, ya. Ada lagi misalnya dingin, sangat dingin. Nah, itu bagaimana kita bisa ngomongin mana panas, dingin, sedang, itu kan bias. Padahal sebenarnya nilai itu bolehan 0,1. Panas, dingin. Mana ada yang agak panas, sedang lah, panasnya sedikit lah. Ya, ini bias. Dia sengaja. Nah, bisa saja data kalian ada bias. Dan itu bisa menurunkan kinerja dari machine learning. Ya, jadi jangan, nggak salah, kalian benar. Semua orang punya perspektifnya masing-masing. Tapi tengok, ya, itu adalah data nyata yang biasanya memang banyak bias. Kalau data set publik itu bisa udah rapi tuh, apalagi data UCI itu udah pasti udah rapi. Data yang agak banyak bias itu adalah data nyata. Misalnya kita ngambil data dari rumah sakit, data primer, kita foto orang, ya itu banyak bias. Ya, banyak data yang membingungkan atau ambigu. Ini tipe of machine learning. Ya, sebelum saya lanjut, anyone? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut ke tipe machine learning. Oke, Sela. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi bias itu kalau dalam suatu data ya kita bisa menguranginya dengan menambah banyak data. Menambah variansi. Varians namanya, ya. Jadi semakin distribusi datanya itu mendekati distribusi normal, setidaknya kita bisa mengurangi hasil buruk dari kinerja machine learning. Ya, kalau misalnya data biasnya sedikit, berarti itu outlier, kita bisa exclude, nggak masalah. Tapi kalau data biasnya banyak, kita harus bagaimana cara menentukan titik distribusi normal agar data tersebut bisa kita balancing. Kita bisa menggunakan metode oversampling atau undersampling. Banyak sekali metode yang dipakai. Ya, bisa kita pakai smooth ya. Banyak orang-orang bisa menggunakan metode itu. Ya, tantangannya di situ. Tantangannya adalah ketika kita menguji model machine learning kita ke dunia nyata. Ya. Oke, ada lagi? Silakan mau bertanya sebelum saya lanjut. Cukup? Oke. Sekarang saya akan masuk ke type of machine learning. Ya, sebenarnya tipe machine learning itu ada banyak ya, tapi yang umum itu adalah 3. Ya. Ada supervised, unsupervised, dan reinforcement. Ada lagi yang namanya adalah semi-supervised, itu kombinasi antara supervised dengan unsupervised. Tapi saya akan membahas dulu 3 poin ini. Supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Supervised. Supervised itu bahasa Indonesianya apa? Diawasi. Ya, diawasi. Berartinya ada seorang yang pengawas ya. Unsupervised berarti kita tengok tidak diawasi. Ya, berarti dia belajarnya on the track sendiri. Reinforcement ya, satu lagi reinforcement. Kita bahas dulu yang pertama supervise. Ya, diawasi. Berarti ada seorang penilai atau ada seorang pengawas yang menentukan apakah model itu bagus atau enggak. Ya. Ciri-cirinya kalau supervise itu pasti ada label. Contoh, ketika kita mengunduh dataset, kita tahu ini apel, ini jeruk, ya. Ini anggur, ini pisang. Itu data. Kita udah tahu. Data tadi dan label tadi kita masukin ke dalam suatu algoritma machine learning. Ya. Dia akan memprediksi. Benar nggak ya
machine learning itu akan memprediksi bahwa gambar satu yang apel tadi itu adalah apel. Ya, jadi si gambar satu tuh kan udah tahu itu adalah apel labelnya. Nah, tugasnya machine learning itu bagaimana dia bisa memprediksi kalau yang si gambar satu itu adalah apel. Jadi pengawasnya adalah si label ini. Ya, kalau benar berarti akurasinya 100%. Tapi kalau misalnya salah, berarti dia akurasinya 0%, karena dia salah untuk data satu saja. Ya, itu adalah supervised. Kalau unsupervised, dia tidak punya label. Ibarat kata seorang anak yang belajar sendiri, self-learning. Nah, dia itu unsupervised. Tidak ada label. Gimana caranya? Ya, caranya adalah kita menentukan pattern atau pola atau kemiripan antara satu data dengan data yang lain. Ya, dia belajar sendiri. Kayak seorang mahasiswa nyari jawaban sendiri atas suatu pertanyaan. Dia bakal mengekspor kemana-mana kan? Nah, dia lihat dari jawaban itu mana yang kira-kira memiliki kesinambungan atau kemiripan. Ya, ada polanya. Ya, itu unsupervised. Kalau reinforcement itu dia sifatnya bersifat decision process, ada reward, ada punishment. Biasanya dipakai untuk kalau kita mau buat robot. Ya, robot atau autonomous task ya, apapun tugas-tugas yang bersifatnya otomatis. Itu adalah reinforcement. Ya, itu adalah 3 konsep machine learning yang dipakai saat ini. Oke, silakan Fatan. Oke, konsepnya sama dengan supervised unsupervised, cuman cara penilaiannya beda, Fatan. Misal nih, saya mau buat robot dengan menggunakan algoritma, misalnya contohnya fuzzy logic tipe 2. Fuzzy logic tipe 2. Ya. Jadi, kalau misalnya robot ini bisa berhasil melewati rintangan, ya, nilainya +1. Ketika kita bilang belok kiri, dia belok kanan, -1. Artinya 0. Role modelnya gagal. Ya, jadi sistemnya adalah berdasarkan reward dan punishment. Kalau supervised dan unsupervised, enggak. Dia berdasarkan akurasi. Metriknya beda. Cara ngitungnya beda. Itu yang beda. Ya, tapi dia sama-sama belajar berdasarkan experience. Semuanya belajar berdasarkan experience. Ya, berarti tugasnya saya seorang pembuat robot, saya akan membuat bagaimana robot saya ini ketika disuruh belok kanan, dia belok kanan. Saya ubah lagi algoritmanya. Parameternya saya tuning lagi. Ya. Ternyata pada saat percobaan ke-10 baru berhasil, robotnya disuruh belok kanan, belok kiri, benar dapat 2, terus sampai di finish, dia benar semua, artinya itu adalah model machine learning terbaik. Ya, paham sejauh ini? Paham ya? Oke, silakan Raka, ada yang mau tanya ya? Kalau di bidang industri, penggunaan dari ini yang paling yang mana yang paling banyak digunakan? Oke, kalau di dalam dunia industri ya, itu yang paling sering semuanya dipakai. Ada juga yang pakai klasifikasi atau menggunakan regresi ya, itu adalah supervised. Unsupervised itu contohnya clustering, pengelompokan, ya. Reinforcement itu contohnya kayak kalau kita mau naik pesawat, nggak mungkin kan ya seorang pilot 17 jam terbang dia manual. Betul ya? Nah, ini semuanya dipakai. Cuman tujuan masing-masing yang berbeda. Biasanya reinforcement dipakai untuk penerbangan. Atau juga misalnya dipakai untuk yang sifatnya otomatis kayak IoT, rumah pintar, ya. Supervised itu bisa dipakai misalnya kalau kalian mencari history tentang tracking video apa yang kalian tonton di YouTube. Ya, bisa menggunakan konsep NLP, Natural Language Processing, itu bisa. Yang kalian typing saat ini pakai WhatsApp ya, itu juga masuknya konsepnya supervised learning, bisa juga unsupervised learning. Ya, jadi semuanya sering dipakai, ya. Untuk industri juga sama. Ya. Industri sekarang lagi mainnya data. Maka mereka mencari data analis, data engineer, ya, data scientist, mereka lagi nyarinya data. Bagaimana dari data mentah itu bisa divisualisasikan dengan baik. Jadi makanya machine learning itu bukan hanya sekedar ngomongin algoritma, kawan-kawan.
dia itu harus membicarakan mengenai pre, algoritma, dan post. Itu adalah konsep dari machine learning yang utuh. Dari end to end, dari awal sampai akhir, itu backupnya machine learning. Ya, jadi bukan cuma ngomongin algoritma machine learning aja, kayak deep neural network, super vector machine, enggak. Machine learning itu harus ada pre, algoritma, dan post. Itu machine learning. Jadi sebelum kita mau mendapatkan model machine learning yang bagus, mau dipakai dimanapun, industri, akademis, ya sekolah, kita harus tahu dulu data apa yang akan kita hadapi. Percuma kita mau pakai model canggih, transformer, Mamba yang lagi saat ini lagi tren ya, kalau data kita nggak kenal. Makanya kita harus exploratory dulu data analisis kita. Kita pakai EDA dulu. Data kita ini seperti apa, mau diapain? Ya, baru kita bisa menggunakan algoritma machine learning. Jadi kekuatan kita tuh di data. Kalau data kita bagus, insya Allah hasilnya nggak sampah. Ya, hasilnya juga bagus. Jadi makanya teman-teman, industri saat ini memang lagi butuh banget orang-orang yang bisa tahu tentang bagaimana cara mengubah data itu menjadi sesuatu hal yang informatif. Ya, oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, Alpat. Oke, baik. Baik. Metrik di dunia ini tidak hanya akurasi. Kita juga bisa menonjolkan metrik yang lain. Contoh misalnya ya, kita dalam dunia medis ya, kita bisa menggunakan sensitivitas atau spesifisitas. Apapun itu, atau misalnya object detection kita bisa menggunakan IOU atau MAP. Nah, gimana kalau hasilnya jelek? Berarti nggak bagus model tuh? Iya, model itu belum belajar. Ya, jadi bagaimana caranya? Training. Ya, berarti kalau model itu tidak mencapai yang kita targetkan, misalnya nih, saya sebagai seorang peneliti, saya menargetkan setidaknya untuk data unseen itu 90%. Data unseen. Minimal. Karena kan data unseen atau data testing itu sulit ya. Menurut saya ini cukup baik. Boleh. Tidak harus 100%. Ya, karena kenapa? Tidak semua model itu bisa mencapai titik tertinggi 100%. Ya, bisa saja mentoknya di 90%. Bisa saja misalnya. Ya, atau di 95%. Kita punya ambang, batas. Ketika model saya bisa menghasilkan data unseen itu 90%, maka saya anggap sebagai model terbaik, asalkan model itu sudah konvergen. Sudah mencapai titik konvergen. Titik jenuh. Itu boleh. Jadi targetnya nggak harus 100%, nggak harus 100%. Ya, kita punya ini sendiri, ambang batas kita sendiri sebagai seorang pengulik machine learning itu sendiri. Yang penting adalah bagaimana ketika dia diuji ke dataset nyata, dia tetap robust atau kokoh. Ya, karena kan saya bilang tadi data nyata itu sulit, banyak sekali biasnya. Ya, oke ya, paham? Oke, kalau paham teman-teman. Saya mau kasih tugas ya untuk pertemuan minggu depan kumpulnya ya. Jadi silakan kalian self learning. Kalian bedain apa advantages dan disadvantages dari machine learning. Apa sih keuntungan dan kekurangan dari machine learning itu sendiri? Ya, dikumpulkan tugasnya itu di elearningunsri.ac.id ya. Due date-nya tanggal 20 Juni jam 12 siang. Silakan kalian kalau bisa benar-benar menginspirasikan atau menyampaikan apa menurut kalian kelebihan dan kekurangan dari machine learning itu sendiri. Oke? Oke, baik semuanya. Cukup ya? Saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya buat teman-teman untuk kekurangan saya dalam menyampaikan materi ya. Baiklah. Oke ya, saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.